Bulan lalu, harga saham BRI sedang mengalami penurunan. Tapi, 1 bulan kemudian, harga saham BRI ini mengalami kenaikan. Kira-kira bagaimana sih harga saham itu bisa tercipta? Nah, di video kali ini, aku akan jelaskan bagaimana harga suatu saham itu dapat tercipta. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Dalam suatu transaksi saham, ada 3 pihak atau 3 komponen yang terlibat dalam prosesnya. Yang pertama itu adalah saham yang akan diperdagangkan, kemudian penjual saham yang memiliki saham tersebut, dan pembeli saham yang ingin memiliki saham tersebut. Misalkan ada saham perusahaan X, kemudian seorang investor yang memiliki saham perusahaan X tersebut ingin menjual saham yang dia miliki, lalu dia akan mulai memasukkan harga penjualan atau yang bisa disebut sebagai harga as dari saham perusahaan X tersebut. Pada saat yang bersamaan, seorang investor lainnya yang ingin memiliki saham perusahaan X tadi memasukkan harga penawaran atau yang bisa disebut sebagai harga bid dari saham perusahaan X tadi. Saham perusahaan X tersebut akan terjual jika terjadi harga match atau harga as dan harga bidnya itu berada pada harga yang sama. Biar kamu lebih paham, aku akan kasih simulasinya ya. Misalkan ada sebuah perusahaan Y, di mana ada seorang investor yang ingin membeli perusahaan Y tersebut dan kemudian memasukkan harga bid di angka Rp1.000. Pada saat yang bersamaan, seorang investor lainnya yang memiliki saham perusahaan Y tadi ingin menjual perusahaan tersebut dan memasukkan harga as di angka Rp1.100. Saham perusahaan Y tadi baru terjual jika terjadi harga match antara penjual saham yang memiliki saham perusahaan Y tadi dengan pembeli saham yang ingin memiliki saham perusahaan Y tadi. Misalkan pada kasus pertama, harga saham perusahaan Y itu akan tercipta pada saat investor yang ingin membeli saham perusahaan Y menaikkan harga penawarannya atau harga bidnya menjadi Rp1.100, sehingga harga tersebut menyamai harga as yang diminta oleh investor yang memiliki saham perusahaan Y yang ingin menjual sahamnya. Sehingga harga saham perusahaan Y akan tercipta di harga Rp1.100. Pada kondisi lainnya, harga saham perusahaan Y tadi akan tercipta pada saat investor yang memiliki saham perusahaan Y dan ingin menjualnya itu menurunkan harga asnya, sehingga yang tadinya di angka Rp1.100 berubah menjadi Rp1.000. Sehingga harga Rp1.000 ini menyamai harga bid dari investor yang ingin membeli saham perusahaan Y, sehingga harga saham perusahaan Y tercipta di harga Rp1.000. Proses ini akan terus berlangsung secara dinamis setiap harinya. Pada suatu waktu, harga bid akan lebih dominan jika dibandingkan dengan harga as, atau mungkin bisa berlaku sebaliknya. Atau bahkan bisa juga harga bid dan harga as ini sama-sama kuat nih, nggak ada yang dominan. Sehingga dari proses tersebut terciptalah tren pergerakan harga dari suatu saham, apakah dia akan cenderung untuk bergerak naik, turun, ataupun datar. Nah, buat yang pengen tahu lagi mengenai gimana cara membaca tren dari suatu harga saham, kamu bisa tonton dan pelajari di video aku yang ada di sini ya. Di situ aku udah bahas lebih detail lagi untuk memahami, untuk mengenali cara membaca tren harga dari suatu saham.
Nah, berikutnya aku akan coba bahas proses pembentukan harga saham ini dari saham yang sedang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini kamu akan lihat perdagangan saham dari Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode ICBP. Kalau kamu lihat di sini, di bagian kolom bid dan juga ada kolom offer, di situ tertera berapa harga yang sedang ditawarkan oleh investor yang ingin menjual saham yang dia miliki, dan juga berapa harga saham dari investor yang ingin membeli saham ICBP. Di sini kita bisa lihat nih, investor yang ingin membeli saham ICBP itu berada di angka Rp8.650 per lembar sahamnya. Sedangkan untuk investor yang ingin menjual saham ICBP, mereka memasukkan harganya itu masih di angka Rp8.675 per lembar saham. Harga saham ICBP akan tercipta pada dua kondisi. Kondisi pertama adalah pada saat investor yang ingin membeli saham ICBP menaikkan harga bid yang dia tawarkan. Jika harga bidnya itu masih di angka Rp8.650, maka investor tersebut akan menaikkan harga bidnya ke angka Rp8.675 per lembar saham. Sehingga saham ICBP mengalami proses jual beli saham dengan harga Rp8.675 per lembar sahamnya. Pada kondisi kedua, yang terjadi adalah investor yang memiliki saham ICBP menurunkan harga offer atau harga as yang dia miliki yang tadinya berada di angka Rp8.675 per lembar sahamnya, itu diturunkan ke angka Rp8.650 per lembar sahamnya. Sehingga saham ICBP tercipta pada harga Rp8.650 per lembar sahamnya. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga penjelasan aku di video kali ini dapat membantu kamu lebih memahami lagi mengenai bagaimana harga suatu saham itu tercipta. Jika kamu punya pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Aku akan coba jawab pertanyaan kamu sehingga kamu lebih paham lagi mengenai apa yang aku jelaskan di video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.